gazebo atau lesehan atau rumah makan rata-rata menggunakan bambu seperti ini. Nah, untuk memperkokoh bangunan, kemudian juga mempercantik setiap pertemuan sudut bambu ini, kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana membuat tali untuk rumah bambu menggunakan tambang ijuk seperti ini ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana membuat tali ijuk simpul T, sambungan T seperti ini ya. Mari kita mulai. Sejatinya tambang ijuk ini adalah untuk estetika seperti ini ya. Tetapi keunggulan yang lebih penting adalah dia mempunyai faktor mekanis, yaitu memperkuat sambungan dari kedua bambu ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan paku seperti ini, memaku bidang yang kosong tidak akan kuat. Kita lihat bagaimana hasilnya setelah kita ikat memakai tambang ijuk ini. Oke, dengan 10 meter tambang ijuk ini diameter 5 mili, kita akan mencoba melakukan hal terbaik untuk rumah bambu seperti ini. Dulu titik tengah batang utama, nah berada di sini, kemudian sebelah pinggir, nah kira-kira berada di sini. Ini penting untuk langkah awal kita melakukan simul. Nah, ini titik senternya. Nah, kemudian selanjutnya adalah putaran. Nah, kita tandai putaran, kita tandai arah alur putaran kanan. Nah, ke arah situ. Nah, ini arah putaran kiri. Nah, tanda panah ya. Untuk bagian ini adalah putaran depan. Nah, arah sana ini adalah putaran belakang. Oke. Setelah kita tandai bambu-bambu ini, kita sebut sekarang ini adalah batang utama ya. Nah, ini kita sebut sekarang adalah batang T-nya. Nah, kemudian ini adalah kita sebut arah putaran kanan ya. Ini kita sebut arah putaran kiri. Nah, kemudian di batang T ini putaran depan ke arah sana. Nah, ini putaran belakang ya. Kemudian kita tentukan juga titik tengah dari tiang utama. Nah, di sini ya. Sejajar dari batang T menuju ke sini untuk menentukan patokan lilitan awal. Fungsi putaran kiri dan kanan, kemudian juga putaran di batang T ini. Di putaran batang T ini kalau di otomotif ini adalah sebagai transmisi, adalah pengubah arah putaran untuk membentuk silangan dari arah yang berbeda. Kita mulai dengan menentukan ujung dari tali, kita simpulkan untuk supaya mengunci ketika kita tempatkan pada titik sumbu awal. Nah, kita masukkan saja sedemikian rupa sehingga ketika ditarik dia menyangkut. Iya, tertarik seperti ini. Oke, inilah kita mulai sekarang, kita menghadap tegak lurus ke arah tiang utama. Untuk sekarang kita namai ini adalah tiang utama ya. Nah, kemudian ini adalah tiang T-nya. Oke. Tiang T-nya. Oke. Nah, sekarang setelah terkunci kita putar satu putaran ke arah kiri ya. Nah, kita lihat, kita tempatkan tambang ini adalah di titik tengah yang sudah kita tandai tadi. Iya. Satu putaran, kemudian putar ke arah bawah di batang T-nya ya, ke arah bawah. Nah, ini dari belakang ya, arah belakang, angkat, naik ke bagian atas. Nah, berarti menempel atau menumpang ke bagian atas ya. Coba lihat. Nah, ini adalah terjadinya titik silang antara putaran pertama tadi. Nah, sekarang
jatuhkan ke bagian bawah batang T seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu, lihat lagi ke bagian belakang. Setelah dari bagian belakang kita angkat ke atas, set. Nah, jangan lupa alurnya ini. Nah, untuk batang T ini adalah berurutan, berada di pinggir tali pertama ya. Setelah berada di atas berarti ini adalah satu putaran awal seperti tadi. Nah, sekarang penempatan talinya adalah berada di bawah tali yang pertama seperti ini, set. Nah, kemudian menyilang dan langsung berada di bawah tali yang pertama untuk menuju ke bagian atas. Terus kita mengikuti tali yang sesudahnya berada di pinggirnya ya, seperti ini, ke bawah. Setelah ke bawah, kemudian dari arah bawah kita tempatkan pada sisi dalam dari tali yang pertama seperti ini. Nah, saling menyilang sudah terlihat. Kemudian diteruskan berada menempati bagian sisi samping sebelah dalam tali yang sebelumnya, masuk ke bagian bawah kembali. Nah, jangan lupa urutannya bahwa talinya adalah berada di samping tali sebelumnya. Kita lihat ke bagian belakang. Ya, dari bagian belakang tinggal angkat langsung ke atas. Nah, inilah adalah satu putaran ya, penuh. Satu putaran penuh. Kita lihat tali ini 2, kemudian tali bawah 2, tali di bambu T juga 2. Nah, berarti ini adalah satu putaran penuh. Coba kita lihat bagian belakang juga. Untuk bagian belakang juga ada 2 tali, kemudian juga bagian bawah 2, dan di bambu T-nya juga 2. Sementara kita lihat, nah inilah titik simpul silang juga saling bergantian menumpuk dengan satu sebelum dan sesudah. Apa ya kalau pagi gue jadi bayar iya weh. Lihat, nah tinggal kita masukkan saja ke bagian celah seperti ini, tidak usah pakai paku dan lain sebagainya karena tambang ijuk ini tidak licin, cukup seret, jadi dia akan berada pada tempatnya, tidak akan berubah. Nah, oke. Nah, ditutup sedemikian rupa, dirapihkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kuatnya setelah kita ikat pakai ijuk. Nah, tidak goyang sedikit pun dan kekuatan mekanis yang kita inginkan tercapai. Seberapa banyak tali yang kita pakai. Nah, adalah ini
kita lihat aja, harus proporsional, jangan terlalu banyak, jangan terlalu panjang. Misalnya seperti ini tidak bagus juga. Tapi yang penting adalah menutup seperti ini celah-celah hasil pekerjaan atau paku-paku sudah tertutup rapi. Kemudian secukupnya aja, sehingga terlalu banyak juga kurang bagus. Baik, demikian perjumpaan kita kali ini. Satu simpul sudah kita pelajari. Nantikan video saya berikutnya. Terus berkreativitas, jangan berhenti tanpa alat yang mahal. Terima kasih, sampai jumpa.